satu lagi, Bang Yusril, nggak jadi terakhir tadi pertanyaannya, ada lagi. Uh, Orang menganggap ini tidak bisa menutup mata kita bahwa memang ada upaya, berbagai upaya dari awal rangkaiannya ya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, macam-macam ya upayanya ya, kita sudah mengikuti. Dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi menolak, dan sekarang ini tiba-tiba ada putusan ini, sebagian orang menganggap ini adalah salah satu upaya untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau menurut Bang Yusril sendiri, sebenarnya bagaimana sih nasib prospek perpanjangan masa jabatan presiden ini? Masih ada celah hukumkah untuk dilegalisasi begitu perpanjangan masa jabatan ini kalau menurut Bang Yusril? Ya, dulu kan diskusinya itu Jokowi 3 periode, ya kan gitu. Sudah itu ada diskusi lagi, bukan 3 periode, tapi perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pendapat-pendapat saya sudah diketahui oleh publik ya. Dan Presiden Jokowi juga sudah berapa kali menanya saya langsung persoalan ini dan sudah saya jelaskan kepada beliau. Dan saya yakin beliau sudah mengerti bahwa kalau Jokowi 3 periode itu mustahil dilaksanakan kecuali kita melakukan amandemen terhadap konstitusi. Nah, amandemen konstitusi ya kalau mau ada ya silakan aja, saya bilang kan. Tapi kan sampai hari ini tidak ada upaya untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Yang kedua, itu perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden itu mungkin saja dilakukan apabila ada sebab tertentu. Tapi seperti kita ketahui, konstitusi kita sekarang tidak memberikan pengaturan tentang hal itu. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya masa jabatan presiden, menteri, gubernur, DPR, DPRD, MPR itu bisa diperpanjang apabila terjadi beberapa hal. Pertama, bencana alam yang terjadi secara nasional yang mengakibatkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya terjadi megatrust di selatan Jawa, terjadi tsunami yang kayak Aceh begitu, terjadi di seluruh pulau Jawa. Itu mau tidak mau, pilpres tidak bisa dilaksanakan. Satu. Yang kedua, adanya pemberontakan. Ya, pemberontakan yang berdampak luas, bukan cuma seperti OPM yang di Papua, tapi betul-betul sebuah pemberontakan yang serius. Ya, presiden dan lain-lain di kudeta di pusat begitu. Itu bisa menunda pemilu. Yang ketiga, kalau ada wabah penyakit yang luar biasa, ya, wabah penyakit yang luar biasa seperti pandemi kemarin. Pas yang awal pandemi, itu mungkin ya bisa dilaksanakan pemilu. Nah, tapi bukan yang sekarang. Sekarang pandeminya sudah dikatakan sudah selesai. Nah, kondisi yang ketiga mungkin juga terjadi karena krisis ekonomi yang keempat, yang luar biasa. Ini misalnya terjadi dampak krismon seperti dulu. Tiba-tiba kolaps perekonomian negara. Kalau tahun 99 pada waktu itu diadakan pemilu segera, itu kita nggak bisa juga. Makanya Pak Habibie kan pemilunya baru dilaksanakan 18 bulan kemudian. Nah, jadi bisa walaupun sebenarnya schedule pemilunya kan tahun 2003 mestinya kan, karena Pak Habibie kan itu pemilu tahun 1999, bukan ya, pemilu tahun 97 ya, pemilu 97 yang Pak Harto sekali lagi jadi presiden dan Pak Habibie Jawapres, dan itu berakhirnya tahun 2023. Nah, cuman siapa yang berwenang memperpanjang itu? Nah, misalnya terjadi megatrust, terus siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Belum ada aturannya kan sekarang? Nggak ada aturannya sekarang. Seperti yang Itu dimaksud kelemahan tadi dari katakan tadi, amandemen bencana UUD 45. alam dan lain sebagainya belum ada yang mengatur. Belum ada. Nah, kecuali MPR. Saya sih berpendapat MPR yang berwenang untuk memutuskan itu. Karena dia sebenarnya merupakan lembaga yang punya otoritas begitu besar, walaupun bukan lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi kalau mengatakan bahwa ini ulahnya pemerintah sekarang nih supaya Pak Jokowi diperpanjang dengan cara menunda pemilu lalu pakai partai prima, saya pikir pemerintah nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu satu poin. Apa yang lagi yang kemarin tuh ada orang dari Sumatera Utara, satu orang menggugat ke MK supaya masa jabatan presiden jadi 3 periode, ditolak oleh MK. Kalau dikatakan bahwa ini pemerintah yang ada di belakang ini, saya terus terang saya nggak yakin. Ya,
terhadap hal-hal yang fundamental seperti itu, baik pimpinan MPR, ketua MPR maupun presiden itu, ya minta maaf ya, bukan saya sombong ya, pasti dia panggil saya, dia tanya, ini Pak Yusril, gimana pendapat Anda ini? Ya, kami nggak berani mengambil satu keputusan kalau kami belum dengar pendapat Anda, walaupun belum tentu kami akan setuju sama Anda. Dan ini soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal Jokowi 3 periode, itu sudah berapa kali presiden memanggil saya, bertanya, dan jawaban saya tetap sama seperti itu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih ini Bang Yusril ya. Semoga putusan yang ya sangat anomali lah ini, sangat ya kalau dikatakan konyol ini. Ya, bagi orang oposisi sih bisa aja kan. Oh ini ulahnya Jokowi di belakang ini, bisa aja orang ngomong begitu. Kita mau melarang orang ngomong ya susah juga kan. Sebenarnya ya ngomongnya itu bukan karena apa-apa ya, karena merasa aneh saja begitu. Karena ya aneh saja. Pasti ada sesuatu di balik keanehan kan, harus ada penjelasannya. Seorang hakim memutuskan, pastinya hakim itu punya pengetahuan hukum lah pastinya. Oh tiba-tiba mengeluarkan putusan konyol, pasti ada sesuatu di belakangnya. Ya siapa yang berkepentingan itu aja sih. Ya, nggak tahu juga apa sebabnya. Nah, kita tidak tahu memang. Tapi pasti ada sesuatu. Hakim kan nggak bisa diwawancarai kan. Ditanya kenapa Anda bikin kan nggak boleh kan. Jadi putusan hakim itu ya udah dibaca aja putusannya. Kita bisa tidak setuju, kalau tidak setuju ya kita banding. Ya udah gitu aja. Dan hakim itu bisa kalau sekiranya ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik, tentu KY akan periksa hakim yang bersangkutan. Dan internal Mahkamah Agung pun juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. Tapi kalau hakimnya bersikeras mengatakan, oh tidak, saya melakukan ini murni. Seperti dulu kasus Pak Budi Gunawan kan, pernah kan dulu yang peradilan yang kemudian dikabulkan, hakimnya kan dituduh macam-macam dan hakimnya melawan. Dia mengatakan tidak, dan apa namanya, dia melakukan gugatan kan. KPK kalau nggak salah digugat. Dan KPK kalah, dan KPK harus bayar ganti rugi kepada yang bersangkutan. Ya, saya pikir itu fair. Ya, ada juga hakim yang kontroversial, tapi ya dia tetap mengatakan nggak ada. Kalau saya dituduh korupsi, buktikan aja. Kalau saya disuap, buktikan. Kalau nggak ada, saya tuntut. Nah, saya lebih senang kalau ada hakim seperti itu. Bagus juga kalau hakim yang sekarang ini tampil ke publik mengatakan saya mempertaruhkan jabatan, harkat dan martabat saya dan keluarga saya. Putusan saya yakini benar. Kalau Anda menuduh saya disuap, buktikan. Kalau tidak terbukti, Anda akan saya tuntut. Nah, saya kira kalau hakimnya itu tampil ke publik seperti itu, ya akan ramai juga. Kalau saya mengambil keputusan di jalan orang, ya kata orang Betawi itu ente jualan ya beli, kan gitu. Bang Yusuf, untuk mencari bukti seseorang disuap pastinya tidak mudah bagi masyarakat yang tidak punya fasilitas seperti PPATK dan lain sebagainya. Tentu mereka atau KPK, tentunya mereka masyarakat tidak bisa. Tetapi yang bisa mereka ke KPK kasih informasi. Coba KPK lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya seperti itu. Tetapi yang ingin publik edukasi mungkin ya, publik ingin tahu pastinya adalah argumentasi hukumnya begitu. Jika hakim ini bisa menjelaskan argumentasi hukumnya masuk akal, pastinya orang juga bisa menerima kan begitu Bang Yusril. Itu dia. Nah, sebenarnya kan sekarang itu argumentasi hukumnya itu kan yang mendasari putusan itu kan sudah dituangkan dalam putusan dan sekarang ini kan diperdebatkan di mana-mana putusannya itu. Jadi bagaimanapun putusan pengadilan itu kan mengikat ya. Kita ini kan akademisi atau pengamat. Kita menganalisis putusan itu. Dan itu tentu akan dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi yang membaca juga nih apa yang saya katakan, apa orang-orang lain kemukakan. Walaupun hakim nanti dalam memeriksa perkara itu tidak tergantung pada pandangan yang ada di luar. Nah, jadi sekarang kan tidak bisa lagi mengajukan ahli, mengajukan apa, karena kan perkaranya sudah diputus. Nah, tinggal pengadilan tinggi mengadili kembali, tapi tidak bisa mengajukan bukti baru, kecuali dalam sidang PK nantinya, baru bisa bukti baru dikemukakan. Tapi terkait putusan ini, Bang Yusril ya, bisakah seseorang hakim itu diperiksa komisi yudisial, diberi sanksi etik? Karena kalau suap kan masih lama itu, KPK akan membongkar, dan kalau mainnya rapi kan belum tentu kebukti ya, kalau mau membuktikan suap. Tetapi secara etik bisakah diberi sanksi jika seseorang hakim mengeluarkan ya, kalau komisi yudisial kan tidak bisa memeriksa, ya, kalau komisi yudisial kan tidak bisa memeriksa isi putusan. Karena hakim itu independen kan. Nah, isi putusan itu hanya bisa diperiksa oleh hakim tinggi pada tingkat banding. Tapi kalau misalnya
masyarakat melapor kepada KY, yang seperti Anda katakan tadi, ada kemungkinan ada penyuapan, ada apa segala macam, ya KY silakan periksa, ya. KY silakan periksa, dan kalau misalnya terbukti ya silakan diungkapkan buktinya. Kalau tidak terbukti ya tidak terbukti. Tapi jangan kita terus sudah hakul yakin dengan apa yang ada dalam anggapan dan dugaan kita, ya. Maksud Saya pikir saya ini berlaku umum. dugaan. Berlaku umum, bukan hanya kasus ini saja, Bang Yusril. Maksud saya, jika ada seorang hakim mengeluarkan putusan yang ya konyol, tanpa ada jurisprudensi, tanpa ada argumentasi hukum yang masuk akal, begitu tiba-tiba kayak ini ya, diperpanjang kan melebihi masa jabatan yang 5 tahun di ada konstitusi. Ini kan udah jelas-jelas konyol ya. Nah, itu apakah ada sanksi bagi hakim yang nggak ada jurisprudensi, nggak ada argumentasi hukum, nggak ada apa-apa, mengeluarkan yang nyeleneh seperti ini? Nah, ini apakah ada bisa diberi sanksi nggak hakimnya gitu, selain dikoreksi di banding? Ya, Mahkamah Agung tentu punya penilaian terhadap hakim yang bersangkutan, dan itu akan berpengaruh kepada karir dari hakim yang bersangkutan itu. Ya, bisa aja dia nggak dipromosikan naik ke jabatan ke hakim tinggi misalnya, sampai pensiun dia jadi hakim tingkat pertama aja. Kali dari pengadilan Jakarta Pusat, terus hakim itu dimutasi misalnya ke pengadilan di tempat yang lain yang jauh dari ibu kota, itu bisa. Jadi sanksi internal saja ya? Karena orang beda pendapat sama hakimnya itu nggak bisa diapa-apain, itu hanya bisa dibatalkan oleh hakim pada tingkat pengadilan tinggi dan kasasi nantinya. Nggak ada mekanisme untuk ya benar, karena